Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi textbook EPS topik Korea bab 22 yang berjudul Mudan Hwing Danel Hamyeon Andweo. Mudan itu sembarangan, Hwing Danel Hada itu artinya menyeberang, Myeon Andweo ini rumus atau tata bahasa yang berarti tidak boleh. Jadi tidak boleh menyeberang sembarangan. Haksep mokpyo, haksep itu pembelajaran, mokpyo itu tujuan ya. Tujuan pembelajaran pada bab 22 yaitu tentang gemjihagi atau larangan. Iyo malhagi itu bicara alasan. Munbob atau tata bahasa yaitu tentang myeon andwida atau myeon andwida yang berarti tidak boleh, dan nika atau nika yang berarti karena. Ohwi atau kosakata pertama yaitu tentang gemji, dan ohwi kosakata kedua yaitu tentang hamyeon andwinen hengdong. Hamyeon hada melakukan, myeon andwida itu tidak boleh melakukan, dan yang hengdong itu tindakan. Jadi tindakan yang tidak boleh dilakukan. Jongbu atau munhaya, jongbu atau munhwa ya. Jongbu itu informasi, munhwa itu budaya, yaitu tentang gonggong jangso pyojipan. Gonggong jangso itu tempat umum, pyojipan itu papan tanda. Kemudian langsung kita masuk ke tehwail percakapan 1. Di sini ada percakapan antara Tuan dan Monica. Ya, jadi percakapan atau tehwa 1. Tehwail ini di bab 22 ini bisa nanti diputar dan dengarkan di track 70. Link saya bagikan di deskripsi. Kemudian lanjut ke percakapan. Di sini ada percakapan antara Tuan dan Monica. Tuan, jagaan wayo. Jaga, ca itu mobil ya. Jadong ca atau ca itu mobil. Ga di sini partikel topik atau subjek. Mobil, an itu tidak, wayo itu asal katanya oda. Dirubah ke kalimat informal, ao itu menjadi wa ya. Jadi mobilnya tidak datang atau nggak ada mobil ya, maksudnya mobilnya nggak datang karena ini percakapan lagi di jalan raya ya, maksudnya mobilnya nggak ada atau mobilnya nggak datang. Pali gono gayo, pali itu cepat ya, asal kata parda cepat. Gono gayo, gonoda itu juga artinya menyeberang ya. Jadi selain Hwing dan Nelhada ada gonoda itu menyeberang, gayo itu pergi, cepat pergi menyeberang. Kemudian Monipa mengatakan yogi eso girel gonomyeon andweo. Yogi itu sini, eso ini artinya bisa di, bisa dari. Ya, tergantung nanti konteks kalimatnya gimana. Girel, gil itu jalan, l ini partikel objek, gonomyeon asal katanya gonoda menyeberang, gono mendapat imbuhan, myeon andweo. Nah, ini rumus atau tata bahasa yang dipelajari di bab 22 ini yang artinya tidak boleh. Jadi tidak boleh menyeberang jalan di sini, atau esonya ini bisa juga diartikan dari ya. Tidak boleh menyeberang jalan dari sini. Kemudian Tuan mengatakan ca tu omnende mo oteo. Ca itu mobil, tu itu juga ataupun omnende. Opta itu tidak ada, nanti itu koma. Ya, koma berarti diartikan dulu. Mobilnya juga tidak ada. Atau mobil pun tidak ada mobil ya. Koma. Mo oteo, mo itu apa? Oteo itu bagaimana? Bagaimana apa? Atau bagaimana? Ya, pertanyaan. Terus Monica, 얼마 전에 제 친구도 무단 횡단을 하다가 다쳤어요. 얼마 beberapa, 전에 lalu atau beberapa waktu lalu, nya pada beberapa waktu yang lalu, 제 친구도, 제 saya, 친구 itu teman, do itu juga ya. Teman saya juga 무단 횡단을 하다가 다쳤어요. Mudan Hwing dan hada itu menyeberang sembarangan. Daga itu bisa diartikan saat atau pas atau ketika ya.
Ini rumus juga tata bahasa saat atau pas atau ketika. Dajossoyo itu asal katanya dajida, mendapat imbuhan kalimat lampau ya, informal, kemudian ditambah double S menjadi telah terluka. Jadi beberapa waktu temanku juga itu terluka atau telah terluka saat atau pas menyeberang sembarangan. Kemudian Tuan menjawab, Jong Mario, Jongmal itu sungguh atau benarkah? Jonen mudan weng dan gemji byoji pani isodo kenyang kirel gononende. Jonen saya mudan weng dan itu menyeberang sembarangan, gemji itu larangan, byoji pan itu papan petunjuk, isodo, iso itu asal katanya ita ada, do itu meskipun ataupun atau walaupun. Ya, kenyang kirel gonon nende, kenyang begitu saja, gil itu jalan, gonon nende asal katanya gonoda menyeberang, nende koma. Jadi sungguh saya dari sini ya, saya meskipun ada papan petunjuk larangan menyeberang sembarangan, aku menyeberang begitu saja, menyeberang jalan begitu saja. Kemudian Monica menjawab, Tuan Sido, Mas Tuan juga, apero up depan ero ke depannya. Jadi maksudnya Mas Tuan juga besok-besok lagi atau ke depannya, Josim haseo, Josim ada itu berhati-hati, seo itu lah atau silahkan. Jadi Mas Tuan juga ke depannya berhati-hatilah. Joki hueng dan botoga isoyo, pali gayo. Joki itu di sana ya. Weng dan boto itu zebra cross. Isoyo itu ada. Di sana ada zebra cross. Pali gayo, pali itu cepat, gayo itu pergi, cepat pergi. Nah, ini ada kosakata di tambahan di tehwail yaitu tentang dajida itu terluka ya. Dajosuyo atau pyojipan itu papan tunjuk, dan weng dan putu itu zebra cross. Kemudian untuk ohiil ya, kosakata satu yaitu tentang gemji itu larangan. Di sini ada gemyon itu dilarang merokok. Kemudian ada emsikmul banib gemji, emsik makanan, mul itu basah atau air ya, makanan basah maksudnya di sini. Banib itu membawa, gemji itu larangan, jadi larangan atau dilarang membawa makanan. Kemudian ada yude jona sayong gemji, yude jona itu yude pun ya, telepon genggam HP maksudnya, sayong hada menggunakan, gemji larangan, dilarang menggunakan HP. Kemudian ada sajin chwalyong gemji, sajin itu foto, chwalyong itu mengambil ya, gemji itu larangan, dilarang mengambil foto. Kemudian di sini ada silne chongsuk. Silne chongsuk itu tenang ya. Silne itu ruangan, chongsuk itu tenang. Jadi harap tenang di ruangan. Kemudian curip gemji, curip itu keluar masuk ya, cul keluar, ip masuk, gemji itu larang, jadi dilarang keluar masuk. Nah, seperti ini. Terus ada jongen gemji, jongem itu mendekat, gemji itu dilarang mendekat. Kemudian ada mudan wengdan gemji, mudan itu sembarangan, wengdan hada itu menyeberang ya, wengdan gemji itu larangan menyeberang sembarangan. Selanjutnya di sini ada cuca gemji, cuca itu parkir, gemji itu dilarang, jadi dilarang parkir atau larangan parkir. Kemudian yang terakhir ada kuasok gemji, kuasok itu mengebut, gemji itu larangan, enggak boleh ngebut ya, dilarang mengebut. Baik, itu kosakata pertama, silahkan dibaca kembali, dipahami, dan yang terpenting adalah dihafalkan. Kemudian untuk mun bab il atau tata bahasa 1 di bab 22 ini yaitu tentang myon andweda atau myon andweda ya. Jadi di sini tata bahasa atau rumus yang berarti tidak boleh. Ini melekat untuk kata kerja. Nanti kita akan saya jelaskan ya, kita akan membahas atau saya akan menjelaskan di
papan tulis untuk cara penulisan dan penggunaannya. Sekarang di sini kita langsung masuk ke contoh kalimat. Langsung di sini ya. 이것은 주차 금지예요. 이것 ini good itu tempat. 이곳은 tempat ini 주차 itu parkir, 금지 itu larangan, iyeyo atau yeyo ini adalah dalam bentuk kalimat informal. Jadi tempat ini adalah larangan parkir. 여기에 주차하면 안 돼요. 여기 itu sini, e-nya di sini. 주차하다 memarkir, 면 안 돼요. 면 안 돼요 itu tidak boleh. Nah, di sini kata kerjanya adalah 주차하다 ya. Di sini penggunaannya nanti kalau dia kata kerjanya berakhiran konsonan menggunakan 면 안 되다. Kalau kata kerjanya berakhiran vokal dia masuk ke 면 안 돼요. Nah, di sini akhirannya vokal kata kerjanya, jadi langsung dimasukkan 면 안 돼요. Kemudian dijawab 몰랐어요 dari kata murda, artinya tidak tahu. 죄송합니다, 죄송하다, mohon maaf atau maaf. Kemudian contoh yang kedua, di sini ada 여기에서 사진을 찍을 수 있어요. 여기 sini, esonya di sini di atau dari, sajin itu foto, cik ya, cik itu mengambil foto sama kayak tadi 촬영 ya. 사진을 촬영 atau cik itu mengambil foto. Kemudian mendapat imbuhan al-su isoyo itu artinya bisa. Di sini ada tanda tanya berarti apakah bisa atau bisakah. Jadi bisakah mengambil foto di sini? Kemudian dijawab 아니요, 아니다, tidak. 박물관 안에서는 사진을 찍으면 안 돼요. 박물관 itu museum, an dalam, eso di, nen itu partikel topik. Jadi dari dalam atau di dalam museum, sajin nelcik ya, mengambil foto. Nah, di sini mengambil foto kata kerja akhirannya giek ya, konsonan. Jadi kita memasukkan 면 안 되다. Jadi sajin nelcik mengambil foto, 면 안 돼요 tidak boleh mengambil foto. Saya ulangi lagi. 여기에서 사진을 찍을 수 있어요. Apakah bisa mengambil foto di sini? 아니요, tidak. 박물관에서는 di dalam museum tidak boleh mengambil foto. Untuk munbab il pada bab 22 ini yaitu tentang 면 안 되다 atau 면 안 되다. Ini artinya tidak boleh melekat di kata kerja. Nah, contoh cara atau cara penggunaannya yaitu jika kata kerja itu berakhiran konsonan maka diberi imbuhan 면 안 돼요. Dan jika kata kerja tersebut berakhiran vokal maka diberi imbuhan 면 안 돼요. Nah, contoh kalimatnya misalnya kata kerja yang berakhiran konsonan itu misalnya makan ya, mokta, mok itu makan ya, mok ya. Kemudian karena ini berakhiran konsonan maka dimasukin 먹으면 안 돼요. Jadi artinya tidak boleh makan ya. Kemudian kalau kata kerja tersebut berakhiran vokal maka diberi imbuhan 면 안 돼요. Contoh misalnya minum itu masida ya, masih, dahnya dibuang jadi tinggal masih, akhirannya vokal langsung dimasukin 면 안 돼요 ya, artinya tidak boleh minum ya. Jadi perbedaan di sini antara konsonan dan vokal, jika kata kerjanya konsonan diberi imbuhan ya, 면 안 돼요. Jika vokal nggak usah pakai langsung 면 안 돼요. Silahkan dipahami dan dicatat dan dipelajari kembali. Untuk 연습 1 ya, latihan 1. Di sini ada kalimat perintah ya. Yang pertama, 1번 그림을 보고 알맞은 표현을 연결하세요.
Grim itu gambar, bu melihat, Buddha, go lalu. Jadi lihat gambar lalu. Almat, almat atau mat itu yang benar, en yang benar atau yang tepat. Byoyon itu ungkapan, yon gyol hasil, yon gyol hada itu menghubungkan ya. Jadi seo itulah. Jadi hubungkanlah ungkapan yang tepat. Jadi lihat gambar lalu hubungkanlah ungkapan yang tepat. Jadi kita disuruh memperhatikan gambar ini yang ada di kosakata satu tadi, kemudian tinggal mencocokkan dengan ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan gambar. Misalnya tadi kan nomor 1 ini dilarang merokok. Dilarang merokok itu apa? Nah, gitu seperti itu. Gampang ini ya, tinggal menghubung-hubungkan. Dan dilarang merokok itu gemyon, nah dilarang merokok. Kemudian untuk perintah yang kedua, yonsep, perintah yang kalimat perintah yang kedua, binkane manen pyohyonel bogiso gola emyon andwedaral sayong heso munjangel wansong haseo. Binkan itu kolom kosong ini ya, binkan, e nya pada mat itu benar, nen yang benar pada binkan atau kolom kosong. Byoyon itu ungkapan, bogi itu contoh, eso itu dari gola, itu asal katanya gorda, memilih. Myon andeda ini rumus tadi ya, tidak boleh. Sayong heso, sayong hada itu menggunakan, sonya lalu, munjang itu kalimat, wansong hasil itu melengkapi ya. Jadi ini diartikan dari belakang langsung, lengkapilah kalimat lalu gunakan bentuk bahasa amyon atau myon andweda ini, pilih dari contoh ungkapan yang benar pada binkan. Jadi ini ada gambar ya, kemudian disesuaikan dengan binkan. Nah, ini penerapan atau aplikasi untuk tata bahasa amyon andweda ya. Dilihat ini kata kerja semua, dilihat vokal konsonan, kira-kira mana yang sesuai, yang nomor 1, nomor 2 atau nomor 3. Misalnya nomor 1, ane, an itu dalam, i-nya tuh di dalam. Nah di sini ada lingkaran ya, nggak boleh ini ada orang dikasih seperti ini. Nah itu artinya apa? Nggak boleh apa ya. Misalnya nomor 1 ini adalah isinya ini. Derogada artinya masuk, nggak boleh masuk ya. Berarti nggak boleh atau tidak boleh itu kan rumusnya myon andwea kan. Deroga ini akhirnya vokal atau konsonan. Misalnya dia akhirnya vokal berarti ditambahi myon andweo. Deroga myon andweo. Jadi ane langsung dimasukkan ke sini, deroga myon andweo. Gampang ya seperti itu. Oke, yang nomor 1, 2, 3 kerjakan seperti nomor 2 dan 3 ini kerjakan seperti nomor 1. Tinggal memasukkan kemudian diberi imbuhan myon andweo. Kemudian kita lanjut ke tehwai percakapan 2. Di sini ada percakapan antara Jihun dan Rihan. Percakapan bisa didengar di listening track 71, link saya bagikan di deskripsi. Jihun mengatakan, Lian si, saudara Rian, bose Jongru Jang eso, damberal piumyon andweo. Bose itu bus, Jongru Jang itu halte, eso itu ditambah itu rokok, piumyon andweo. Asal katanya piuda, menghisap. Myon andweo ini rumus atau tata bahasa yang dipelajari tadi ya, yang artinya tidak boleh. Jadi Mas Rihan tidak boleh menghisap rokok di halte bus. Kemudian Mas Rihan bertanya, bak eso tuh damberal piusu opsoyo. Bak itu luar, eso itu di, tu itu meskipun atau walaupun. Dambe itu rokok, piulsu opsoyo asal katanya piuda, menghisap. Mendapat imbuhan el su opsoyo artinya tidak bisa. Ini ditambahi kalimat tanya, bisa diartikan apakah ya. Jadi dari belakang langsung, apakah atau tidak bisakah ya, apakah tidak bisa menghisap rokok meskipun di luar. Kemudian Jihun menjawab, iya nek boso jongriu jangan hal tebus gemyon guyok ginika. Gemyon itu larangan merokok, guyok itu area, nika atau inika ini rumus atau tata bahasa yang artinya karena. Nanti akan dibahas di munbab yang kedua, di bab 22 ini. Dambe itu rokok, piumyon
Piuda, asal katanya piuda menghisap mion itu partikel atau rumus, artinya jika bolgem itu denda, nea dweo, ne itu memberikan atau membayar, ya dweo atau ya heo itu harus. Jadi ya hal tebus itu kamu harus membayar denda jika ya menghisap rokok karena area larangan merokok. Maksudnya walaupun di luar juga kamu bisa kena denda karena di dalam hal tebus itu termasuk area larangan merokok. Kemudian Lian mengatakan greo, benarkah? Mulas soyo asal katanya murda, tidak tahu. Kemudian Jihun mengatakan Lian si, Mas Rian, jo temune, karena saya, jo itu saya, temune ini juga artinya karena ya, tapi ini melekat di kata benda. Omanon boros senika bab saseo. Omanon itu 50.000, 50 ribuan won mata uang ya, 50 ribuan. Boros senika, boros itu menghemat. Nikah atau nikah ini artinya karena ya. Bab ini nasi, saseo asal katanya sada, membeli, seolah atau silakan. Mas Rian, belikanlah nasi karena kamu telah menghemat uang 50 ribuan karena saya. Maksudnya dia itu ya bercanda ya, suruh membelikan nasi karena dia sudah memberitahu ya kalau nggak boleh ngerokok nanti bisa kena denda ya. Makanya belikanlah nasi karena telah menghemat 50 ribuan karena saya. Kemudian Mas Rian menjawab, hei, we kreo, mengapa begitu? We itu mengapa, kreo itu begitu. Mengapa begitu? Haha, ini tertawa. Maksudnya bercanda ya. Kemudian kosakata di Tehua ini ada guyok, guyok itu area ya. Ada bol gemel neda, itu bol denda, neda itu membayar. Bol gemel neda itu membayar denda atau memberikan denda. Bolda itu menghemat. Baik, silahkan dibaca kembali, dipahami kosakatanya dan diputar di listring 71. Baik, sekarang kita masuk ke OII ya, kosakata 2. Hamyon andwinen hingtung. Hamyon hada itu melakukan ya, myon andweda itu tidak boleh. Nen itu yang, hingtung itu tindakan. Jadi tindakan yang tidak boleh dilakukan. Di sini ada damberel piuda. Dambe itu rokok, piuda itu menghisap rokok. Dambe kungcurel burida. Dambe rokok, kungcu itu puntung ya, puntung rokok. Burida itu membuang puntung rokok. Seregirel burida, seregi itu sampah, burida itu membuang. Kemudian ada cimel beta itu meludah. Kemudian Teodanida itu berlari. Todelda itu berisik. Seji girel hada itu menerobos atau menyelak ya. Kemudian ada jarirel caci hada itu memenuhi tempat duduk. Kemudian ada darirel bulyoso anta, dari itu kaki. Bulyoso anta itu duduk dengan membuka kaki ya. Kemudian terakhir ada sondida itu menyentuh. Baik, tadi adalah kosakata kedua dari bab 22 ini. Silahkan dibaca kembali, dipahami dan dihafalkan. Nah, untuk mun bab i kosakata 2 di bab 22 ini ada enika dan nika ya, ini artinya karena ya. Nanti akan saya tuliskan dan jelaskan di papan tulis, tapi kita langsung ke contoh kalimatnya. Di sini ada contoh percakapan ya, karena ini maksudnya percakapan. Yogi damberel piwodo deo. Yogi sini di sini dambe rokok piwodo deo. Piuda itu menghisap, deo itu bolehkah? Ini karena tanda tanya, apakah boleh atau bolehkah? Jadi ya, apakah boleh menghisap rokok di sini? Kemudian dijawab, anio, tidak. Yoginan,
Gemnyoni nikah ya, gemnyoni nikah bake nagaso piuseo anio tidak yogi sini. Gemyon itu dilarang merokok ya, dilarang merokok. Inika atau nikah itu artinya di sini karena ya, dia karena, tapi dia biasanya disertai dengan kalimat perintah atau ajakan. Nah, di sini perintahnya di sini. Bake, bak itu luar, e-nya ke, naga itu pergi atau keluar, pergi ya, pergi keluar. So-nya di sini lalu piu seo itu asal katanya piuda menghisap seo silahkan atau lah. Tidak, di sini karena dilarang merokok ya, area larangan merokok ya. Pergilah keluar, bake naga so, pergilah keluar lalu piuseu, hisaplah ya. Jadi maksudnya tadi tidak, karena di sini area merokok, pergilah keluar dan hisaplah dan merokoklah ya. Kemudian contoh yang nomor 2, boserel tako gal kayo. Bose itu bus, tako tada itu naik bus, go itu bisa diartikan sini dengan naik bus ya, pergi dengan apa ya, gal kayo artinya asal katanya gada pergi, el kayo tata bahasa, mendapat imbuhan tata bahasa yang artinya bagaimana kalau, atau menurutmu, atau akan, atau maukah. Ini sudah saya dibahas di bab 21 kemarin. Jadi bagaimana kalau pergi dengan naik bus, seperti itu. Kemudian 지금은 sekarang, jaga makinika 지하철을 타고 가요. 지금은 sekarang, langsung ke sini nika, karena macet mobilnya ya, ca itu mobil, makida itu macet, karena macet mobilnya. 지하철 itu subway, kereta bawah tanah. Tago gayo, pergi dengan naik 지하철. Jadi sekarang karena macet, pergi dengan naik 지하철. Kemudian contoh kalimat yang terakhir di sini adalah 오늘 참 날씨가 맑네요. 오늘 hari ini, 참 itu sangat atau sungguh, 날씨 itu cuaca, ga ini partikel topik ya, magneo, magda itu cerah, neo itu ekspresi atau ungkapan kekaguman ya, bisa diartikan wah. Jadi wah hari ini cuacanya sangat cerah, seperti itu. Kemudian dijawab ne ya, 날씨가 좋으니까 놀러 가고 싶어요. Ya 날씨가, 날씨 cuaca, 좋으니까, 좋다 itu bagus, nikah. Nah di sini ya partikel yang di bab 22 ini, membab yang kedua ini, nikah artinya karena ya. Nolda itu bermain, ro di sini artinya untuk, gosipoyo asal katanya gada pergi, gosipoyo itu ingin. Jadi iya karena bagus cuacanya, ingin pergi untuk bermain. Oke. Itu tadi ya munbob i-nya ya, tata bahasa yang kedua, contoh kalimat. Nanti akan saya jelaskan di papan tulis cara penggunaannya dan cara penulisannya. Dan ini untuk ohwi i-nya silakan dibaca dan disalin dan dihafalkan. Baik, untuk munbob i pada bab 22 ini ada tentang nikah atau nikah. Jadi dia melekat di kata kerja atau kata sifat, kemudian mendapat imbuhan nikah atau nikah itu artinya karena. Nah, contoh penulisan atau penggunaannya ya, itu kata kerja atau kata sifat jika berakhiran konsonan maka ia diberi imbuhan nikah, itu artinya karena. Contoh, nalsiga, nalsi itu cuaca ya, cuaca. Conika, cota ini bagus ya. Berarti dia akhirannya konsonan di sini. Itu bagus. Berarti nikah di sini karena dia mendapat imbuhan nikah karena akhirannya konsonan. Jadi karena bagus cuacanya,
Nolo gapsida. Nolo itu bermain. Bermain. Ro itu untuk. Gapsida asal katanya gada pergi. Kemudian mendapat imbuhan absida ini artinya ayo. Jadi anika di sini ya karena tapi biasanya itu disertai kalimat perintah atau kalimat ajakan setelahnya. Jadi karena bagus cuacanya, ayo atau mari pergi bermain. Nah, ini ciri-ciri penggunaan nikah ya. Salah satunya adalah dia ada kalimat ajakan atau kalimat perintah setelahnya. Nah, untuk kata kerja atau kata sifat yang berakhiran vokal itu langsung kita masukkan nikah ya. Tadi kalau yang tadi pakai karena akhirnya konsonan, sekarang karena akhirnya vokal dia pakai nikah. Contoh, Morika apa nikah yagel moge seo. Mori itu kepala ya. Kepala apa nikah, apeda itu sakit. Nah, sakit asal katanya apeda karena ini akhirnya vokal apa, maka dia langsung kita masukkan dengan nikah karena yak itu obat. Moge seo, mok itu makan. Ini seo ini artinya lah, makanlah. Jadi morika apa nikah yagel moge seo. Mori kepala sakit karena obat makanlah. Jadi makanlah obat atau karena sakit kepala makanlah obat. Karena kepalamu sakit makanlah obat. Nah, seperti itu. Jadi salah satu ciri-cirinya perbedaan karenanya punya nikah dengan yang lain itu disertai kalimat perintah atau kalimat ajakan setelahnya. Silakan dipahami dan dipelajari. Ke yonsep latihan 2. Di sini ada perintah. Yang pertama, gerime mantan pyoyonal bukiso gula no seo. Gerim itu gambar, pada matnen, mat itu benar, manten yang benar pada gambar. Pyoyon itu ungkapan, buki itu contoh, eso dari gula no seo. Pilih dan masukkanlah. Pilih lalu masukkanlah dari contoh ungkapan yang benar pada gambar. Jadi di sini ada gambar, kemudian kita disuruh memilih mana ungkapan yang tepat untuk gambar. Misalnya nomor 1 ini menerobos antrian ya. Jadi mana yang menerobos? Nah, ini seji kirel hada. Seperti itu, gampang, tinggal memasukkan mana yang sesuai dengan gambar. Kemudian untuk yonsep yang nomor 2, kalimat perintah yang kedua. Di sini perintahnya daem almatke 연결해서 문장을 완성하세요. daem itu berikut ini atau berikut. Almat itu yang tepat ya. Almat itu tepat. G itu dengan tepat. Hubungkanlah. 연결하다. 연결하다 itu menghubungkan. Selalu munjang kalimat 완성하세요. Asal katanya 완성하다 melengkapi. Jadi dari depan sini daem berikut, lengkapilah kalimat lalu hubungkanlah dengan tepat. Jadi lengkapilah kalimat lalu hubungkanlah dengan tepat ya. Jadi di sini ada kalimat, kemudian kita disuruh menghubungkan kalimat yang di sebelahnya. Misalnya saya ambil contoh nomor 1, ikosen ini kut itu tempat ini, sajin itu foto, choalyong itu mengambil ya. Sajinal choalyong atau sajinal cikda itu mengambil. Gemji itu larangan atau dilarang. Nikah itu karena. Jadi mana setelah ini kira-kira mana kalimat yang cocok di setelahnya, tinggal menghubungkan. Nah, misalnya karena dilarang mengambil foto di tempat ini mana. Nah, ini yang terakhir berarti ya. Sajinal cikimyon anduyo, tidak boleh mengambil foto, seperti itu. Oke, silahkan dikerjakan. Oke, kita masuk ke waldong. Waldong itu kegiatan. Yang pertama, bogi corom iyakiye boseo. Bogi itu contoh, corom itu seperti iyakiye boseo. Asal katanya iyaki hada, berbicara atau bercerita. Heboseo kalimat informal ditambah boda itu mencoba. Seo artinya lah. Jadi
Cobalah berbicara atau bercerita seperti contoh. Nah, di sini ada gambar, ada keterangannya, kita disuruh membuat kalimat seperti contoh yang di sini. Di sini ada gambar ya, ada keterangan kalimat, ini keterangan tempat, ini keterangannya. Kita membuat kalimat seperti contoh. Misalnya saya bacakan di contohnya di sini. Ini ada gambar Tusokwon. Ini tempatnya ada di Tusokwon ya, perpustakaan. Kemudian keterangannya tadelda. Ada garis hilang, ini tidak boleh. Enggak boleh ya, berisik. Jadi Tusokwon so tadelmyon andoyo. Tusokwon itu perpustakaan esodi ya. Jadi dibuat di perpustakaan tadelmyon andoyo. Tidak boleh berisik. Nah, di sini jadi kita menambahi imbuhan atau bentuk tidak boleh ya. Ini ditambahi rumus tata bahasa tidak boleh. Di sini kata kerjanya, kata tempatnya. Kemudian langsung diberikan kata cuisong hamnidama. Sama seperti contoh. Buat sama seperti contoh, tinggal kata kerjanya dilihat di keterangan sini, dilihat kata kerjanya dirubah ke bentuk atau rumus tata bahasa tidak boleh andueo seperti itu. Ini ada 4 soal, silakan dikerjakan. Baik, untuk jongbu atau informasi pada bab 22 ini tentang gonggung jangso byojipan. Gonggung itu umum, jangso itu tempat, byojipan itu papan petunjuk. Jadi papan petunjuk tempat umum. Di sini ada wajangsil. Wajangsil itu artinya toilet ya. Kemudian ada gongjung zona. Di sini gongjung umum, zona telepon umum. Jucajang, juca itu parkir, jang itu tempat parkir. Kemudian di sini ada bisanggu, itu pintu darurat. Kemudian ada jihachol yok. Jihachol itu subway atau kereta bawah tanah, yok itu stasiun. Kemudian ada gichayok. Gicha itu stasiun, yok Gicha itu kereta api, yok itu stasiun kereta api. Taksi Jongryujang, taksi itu taksi, Jongryujang itu halte atau tempat pemberhentian, halte taksi. Kemudian ada Bose Jongryujang itu halte bus. Kemudian di sini ada elevator itu elevator atau lift. Kemudian ada eskalator itu eskalator. Ada jadongcha jonyong itu mobil jadongcha mobil, jonyong itu khusus ya, namanya jalur mobil. Terakhir ada jajonggo jonyong. Jajonggo itu sepeda, jonyong itu khusus. Jadi maksudnya di sini jalur khusus sepeda. Baik, silahkan ini dipahami gambarnya dan dihafalkan kosakatanya. Kemudian di sini ada noyak jasok. Noyak jasok itu bangku khusus ya, atau bangku prioritas. Nah, ini jadi ini adalah papan petunjuk yang ada di transportasi umum di Korea. Berikut langsung saja kita bacakan ya penjelasannya. 한국의 지하철과 버스에서는 위와 같은 표지판을 볼 수 있습니다. 한국 Korea의 ini partikel kepemilikan ya artinya ya, tapi bacanya ya kalau di karena dia partikel 한국의 지하철 itu kereta bawah tanah ya. Jadi kereta bawah tanahnya atau kereta bawah tanah kepunyaannya Korea, maksudnya seperti itu. Jadi sederhananya kita mengartikan kereta bawah tanahnya Korea. Gua dan bus itu bus, eso itu di, nan itu partikel topik ya. Ini berarti berhenti di sini, diartikan dulu. Di bis atau kereta bawah tanahnya Korea, wiwa gajen pyoji panel bulsu issemnida. Wi itu atas, wa itu dengan, gajen gata itu sama atau gajen seperti, yang seperti. Pyojipan itu papan tanda ya, ini papan tanda. Bulsu issemnida, asal katanya Buddha melihat mendapat imbuhan al real su issemnida, artinya bisa. Jadi di Korea ya, 한국의 지하철과 버스에서는 di bis dan 지하철nya Korea, wiwa gajan pyojipan을 bulsu issemnida, mengartikan dari belakang berarti
bisa melihat papan petunjuk yang seperti di atas. 어린 뼈지반이 있는 좌석은 노약자, 장애인, 임산부, 어린 아이를 데리고 있는 사람들을 위한 자리이기 때문에 비워두는 것이 좋습니다. 이렇다 seperti ini, iron mendapat imbuhan an yang seperti ini. Pyojipan papan tanda, innen ya asal katanya idda, ini artinya ada, nen yang ada. Suasok itu bangku. Ini partikel topik ya. Jadi bangku yang ada papan petunjuk seperti ini ya diartikan dulu. Kemudian noyakca itu lansia, jangain itu penyandang cacat ya, disabilitas, imsanbu wanita hamil, orin ai itu anak kecil, teri go innen, teri dan membawa go innen, go ita itu sedang, nen itu yang sedang membawa, saramder itu orang-orang, wihan untuk jari temune, jari itu tempat duduk, temune itu karena ya, jadi juga temune juga artinya karena, tapi di sini biasanya melekat di kata benda. Biwo kosong ya, duda membiarkan, nengot itu artinya nggak usah diartikan ya, cosumnida artinya bagus atau baiknya. Jadi dari sini tadi jadi partikel topik, bangku yang ada papan petunjuk seperti ini itu berarti langsung di ke belakang. Baiknya membiarkan kosong ya, karena adalah tempat duduk untuk orang-orang yang sedang membawa anak kecil, wanita hamil, penyandang cacat, dan lansia. Ya, jadi kalau kita di subway atau di bus, kalau melihat papan petunjuk seperti ini, itu kita sebaiknya itu membiarkan kosong karena itu bangku khusus untuk para lansia, penyandang cacat, wanita hamil, dan anak kecil. Kemudian banyak sarami opsoso. Ya, jamkan 안더라도 이런 사람들을 보면 자리를 양보해야 됩니다. Banyak itu seumpama, misalkan, misalnya, kalau misalnya seumpama sarami opso, tidak ada orang, so lalu ya, seumpama tidak ada orang, lalu jamkan andoratu, jamkan itu sebentar, anta itu duduk, doratu itu meskipun. Seumpama tidak ada orang lalu duduk sebentar, maksudnya kita ya yang duduk sebentar, misalnya nggak ada orang lalu kita cuman duduk sebentar, iron saram derel, iron yang seperti ini saram derel orang-orang, bomen Buddha melihat myon jika jarirel yang bohya demnida. Bumyon itu asal katanya Buddha melihat myon jika jari tempat duduk yang buhea dimnida, asal katanya yang buhada mempersilahkan atau memberikan. Jadi seumpama tidak ada orang lalu meskipun duduk cuma sebentar, meskipun kita duduk cuma sebentar, itu harus memberikan atau mempersilahkan tempat duduk jika melihat orang-orang seperti ini. Jadi walaupun kita itu bangkunya kosong, kita duduk cuma sebentar, kemudian kita melihat orang-orang yang seperti ini, kita harus mempersilahkan karena kursi tersebut khusus untuk orang-orang ya, seperti lansia, penyandang cacat, atau yang sedang membawa anak kecil. Demikian video dari kami tentang pembahasan materi textbook EPS topik bab 22 ini, mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Silahkan like, subscribe, dan share agar channel kami semakin berkembang dan bermanfaat bagi orang banyak. Kritik dan saran silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan bagi yang belum paham dengan penjelasan kami atau yang ingin memperdalam materi-materi yang ada di textbook ini, silahkan menghubungi kami bisa di WA, Facebook, atau Instagram. Link saya sertakan di deskripsi. Terima kasih telah menonton dan tunggu kami di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.